saldo akun resiprokal tuh jadi gini, kalau Anda penjual maka akan timbul juga akun pembeli di pihak lawan. Seperti itu. Ada berarti kan ada penjualan dan pembelian ya. Kalau Anda sebagai penjual berarti ada saldo akun HPP-nya kan seperti itu. Keuntungan atau kerugian dari transaksi antar perusahaan juga harus dilakukan eliminasi sampai dia direalisasikan. Nah, jadi intinya gini, laporan keuangan konsolidasi itu ya dia hanya memuat transaksi antara perusahaan dengan pihak eksternal atau pihak di luar perusahaan. Ya, jadi kalau misalnya ada transaksi antara perusahaan dengan di luar perusahaan, artinya induk perusahaan dengan perusahaan lain yang tidak ada hubungan afiliasinya, atau perusahaan anak dengan perusahaan lain ya di luar grup mereka. Nah, maka itu masuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Ya. Tapi kalau transaksi yang saling berelasi ya, di sini dia tidak harus dilakukan eliminasi. Ya. Oke, kita balik lagi. Excel di sini ya. Ya. Nah, ini kan transaksinya sudah kita buat jurnalnya. Nah, sekarang membuat jurnal eliminasi. Ya. Jurnal eliminasi. Ya. Karena kan kita kalau ingin membuat laporan keuangan konsolidasi kan berarti saham jadi satu perusahaan. Padahal sih dia nggak satu perusahaan, kan gabungan. Bisa 2 atau 3 perusahaan seperti itu. Ya. Nah, makanya transaksi antara yang saling berrelasi ya, yang saling berhubungan, maka harus dilakukan jurnal eliminasi. Contohnya kayak begini, kecuali ini akun kas ya. Nah, di sini kan ada akuisisi ya, investasi berarti kan modelnya investasi. Nah, investasi ini ya dilakukan eliminasi. Kas yang tidak dieliminasi. Nah, investasi yang awal di debit kita taruh di kredit. Ya, kita taruh di kredit. Nah, jurnalnya bagaimana? Debitnya saham biasa, debitnya saldo laba. Karena kan awalnya saham biasa dan saldo laba itu ada di normal balance ada di kredit. Nah, jadi kita taruh di debit. Ya, debit saham biasa, debitnya lagi saldo laba. Ya, debit saham biasa 800 juta, saldo labanya 400 juta, kreditnya investasi. Nah, investasi yang awal di debit kita taruh di kredit. Ya, ini namanya jurnal eliminasi untuk akuisisi, jurnal eliminasi akuisisi. Ya, ada nih. Nah, yang kedua, kita ingin melakukan eliminasi karena di sini terkait dengan laba yang dilaporkan investi dan dividen ya. Nah, di sini harus dilakukan eliminasi. Ini transaksi saling berafiliasi, ya saling berelasi, ya kan? Kan anak perusahaan. Ya, si Andalas itu anak perusahaan, Nusantara induk perusahaan. Ya, jadi pada saat si anaknya melaporkan laba, nah jadi ada menjadi bagian labanya atas berikan ada muncul transaksi itu, kan ada penyesuaian yang harus dibuat oleh investor, yaitu menaikkan akun investasinya. Nah, kan jurnalnya debit investasi, kredit, laba. Ya, nah laba itu bagian laba itu kan kredit normal balance-nya kita taruh di debit. Nah, bagian laba itu berapa? 200 juta. Kreditnya apa? Dividen. Ya, dividen bisa debit kita taruh di kredit. Karena kita ingin melakukan eliminasi, jurnal eliminasi. Ya, terkait dengan dividen dan investasi. Dividen dan laba ya. Ya, investasi juga seperti ini. Ya. Jadi debitnya bagian laba 200 juta, kreditnya dividen, kreditnya lagi investasi. Ya. Ini jangan sampai salah jurnal eliminasi ini. Ya, eliminasi memang kebetulan memang cuma 2 jurnal ini aja. Tapi biasanya kalau full ya, kalau di materi akta 1 itu bisa full. Eliminasi itu bisa panjang. Ya, jadi enggak hanya 2 transaksi ini aja. Bisa nanti ada transaksi antara induk dengan anak. Bisa jual beli barang, bisa anak yang jual, bisa induknya yang jual. Ya, bisa transaksi hutang piutang. Seperti itu. Penjualan obligasi juga seperti itu, ya. Cuma ini masih kita minimal ini konsep sederhananya harus dipahami. Ya. Nah, jadi untuk transaksi yang saling berhubungan berrelasi, nah itu harus dilakukan eliminasi. Karena ini kan
transaksi saling berelasi kan, ya, transaksi afiliasi nih, ya, transaksi yang masih antar hubungan. Nah ini jadi kalau menurut konsep konsolidasi ya harus dilakukan eliminasi seperti itu, ya. Udah cuma dua jurnal ini doang. Nah sekarang kita masuk ke kertas